rasio yang umumnya dinyatakan dalam presentase yang mengukur tingkat harga pada suatu waktu atau lokasi tertentu terhadap besarnya tingkat harga yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Oke, kita lanjut ke peranan indeks harga. Peranan indeks harga dalam perekonomian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, dipakai sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga agar harga yang terjadi tidak merugikan konsumen maupun produsen. Yang ketiga, alat untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi. Yang keempat, untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong atau yang menghambat kemajuan ekonomi tersebut. Yang kelima, indeks harga dapat dipakai para pedagang dalam menentukan harga jual sebuah produk. Yang keenam, indeks harga dapat dipakai sebagai dasar penentuan jumlah gaji atau upaya karyawan. Yang ketujuh, indeks harga yang diterima dan dibayar petani mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kemakmuran petani tersebut. Oke, kita lanjut ke metode perhitungan inflasi. Bagaimana ya cara untuk mengukur besarnya laju inflasi dapat menggunakan indeks harga konsumen atau disebut dengan IHK atau Consumer Price Index atau CPI, seperti yang telah kalian pelajari di subbab sebelumnya. Tingkat inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan GNP atau PDB deflator. Dan GNP atau PDB deflator yaitu membandingkan GNP atau PDB yang diukur berdasarkan harga yang berlaku. GNP atau PNB nominal terhadap GNP atau PDB harga konstan atau tetap. GNP atau PNB real. Oke, kita lanjut ke cara untuk menghitung tingkat inflasi. Bagaimana ya rumusnya dan bagaimana ya cara mengerjakannya? Untuk rumusnya, untuk menghitung tingkat inflasi yaitu sebagai berikut. Nah, oke. Jadi di sini ada rumus untuk menghitung tingkat inflasi yaitu sebagai berikut. Inflasi sama dengan IHKN min IHKN min 1 dibagi IHKN min 1 dikalikan 100. Dan inflasi sama dengan DFN min DFN min 1 dibagi DFN min 1 dikali 100. Keterangannya apa sih itu IHKN? Apa itu IHKN min 1? Apa itu DFN? Apa itu DFN min 1? Nah, jadi IHKN itu merupakan indeks harga konsumen tahun dasar. Nah, biasanya nilainya 100. Dan IHKN min 1 itu merupakan indeks harga konsumen yang tahun sebelumnya. Dan DFN itu merupakan GNP atau PDB deflator berikutnya. Dan DFN-1 itu merupakan GNP atau PDB deflator dari tahun sebelumnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal saja ya. Nah, jadi di sini diketahui indeks harga konsumen bulan Maret 2017 itu sebesar 150,65 dan indeks harga konsumen bulan Februari 2017 itu sebesar 145,15. Yang ditanyakan adalah besarnya laju inflasi bulan Maret 2017 adalah. Nah, jadi kita tinggal masukin rumus yang tadi. Rumusnya adalah inflasi sama dengan IHKN min IHKN min 1 dibagi IHKN min 1 dikalikan 100 gitu. Maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah kalian tuliskan rumusnya, tinggal dimasukkan IHKN itu berapa, dikurangi IHKN min 1, yaitu berapa, kalian tulis, dibagi IHKN min 1-nya itu berapa, dan dikalikan 100. Maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu, kalian tinggal kurangi dan dibagi dan dikalikan 100. Jadi, 150,65 dikurangi 145,15 dibagi 145,15 dan dikalikan 100. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kita telah menemukan nih hasilnya berapa. Dan hasilnya itu 3,79%. Nah, kenapa ada persennya? Karena dikalikan 100. Dan jangan lupa juga, IHKN antara IHKN yang lainnya itu jangan sampai tertukar ya. Kalau misalnya nilainya tertukar itu maka penyelesaiannya akan beda lagi. Dan itu nilainya pun tidak akan 3,79% atau nilainya pun tidak akan tepat gitu. Jadi hasil yang diperoleh dari persoalan tersebut yaitu
3,79%. Jangan lupa ya, ingat ada persennya karena dikalikan oleh 100. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke dampak inflasi. Inflasi sebagai sebuah fenomena ekonomi yang akan membawa pengaruh yang cukup luas terhadap kegiatan perekonomian suatu negara. Adapun dampak inflasi terhadap distribusi pendapatan equity effect yaitu sebagai berikut. Antara pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Yang pertama, para spekulan dan petani. Yang kedua, pedagang atau produsen. Yang ketiga, debitur atau peminjam uang. Yang keempat, penyimpan kekayaan dalam bentuk emas atau barang lain. Yang kelima, investor berbentuk saham. Sedangkan pihak yang dirugikan yaitu yang pertama, masyarakat yang berpenghasilan tetap. Yang kedua, pembeli atau konsumen. Yang ketiga, kreditur atau pemberi pinjaman. Yang keempat, penyimpan kekayaan dalam bentuk tunai. Yang kelima, investor berupa obligasi. Mari kita lanjut ke dampak inflasi terhadap output. Dampak inflasi terhadap output akan membawa pada dua kemungkinan yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menyebabkan terjadinya kenaikan hasil produksi. Keuntungan ini akan menambah volume produksi sehingga keuntungan juga akan terus meningkat lagi. Yang kedua, bila kondisi inflasinya terlalu tinggi, justru akan menurunkan kemampuan outputnya. Hal ini disebabkan karena inflasi menjadikan nilai real uang itu yang menurun atau yang dapat menurun. Turunnya nilai real uang ini menjadikan masyarakat enggan memiliki uang tunai. Kita lanjut ke dampak inflasi terhadap pengangguran. Adanya inflasi yang tinggi akan dibayar dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dengan kata lain, inflasi akan menyebabkan rendahnya permintaan pasar. Sehingga dunia usaha akan menjadi lesu yang berakibat pengurangan tenaga kerja dan akan terciptanya pengangguran. Lanjut ke dampak inflasi terhadap perdagangan internasional. Jika terjadi inflasi di dalam negeri, maka harga-harga barang dalam negeri akan lebih tinggi daripada barang-barang luar negeri. Sehingga kemampuan bersaing produk dalam negeri di pasaran internasional menjadi rendah. Akibatnya, arus impor barang-barang luar negeri meningkat dan arus ekspor menurun. Yang pada akhirnya, hal tersebut akan menghambat perolehan cadangan devisa negara sehingga neraca perdagangan akan mengalami defisit serta nilai kurs mata uang dalam negeri akan terdepresiasi atau turun. Jenis-jenis indeks harga. Angka indeks harga dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah suatu ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan pada harga, komoditas, dan jumlah barang yang dibeli konsumen dari waktu ke waktu. Persentase perubahan harga konsumen akan menghasilkan angka inflasi. Indeks harga perdagangan besar atau bisa disebut indeks harga produsen. Indeks harga perdagangan besar atau IHPB yaitu indeks harga yang mengukur perubahan dari harga yang terjadi pada bahan mentah dan barang yang jadi di pasar-pasar primer. Perkembangan IHPB membuat para pedagang besar bisa memperkirakan keadaan harga di masa yang akan datang. Yang ketiga, indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang mengukur perubahan harga yang diterima petani atas penjualan hasil produksi pertaniannya. Adapun indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang mengukur perubahan harga yang dibayar petani atas barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi maupun untuk produksi pertaniannya. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang satu, politik diskonto. Yang kedua, operasi di pasar terbuka. Yang ketiga, menaikkan cadangan kas. Yang keempat, kredit selektif. Yang kelima, politik sharing.
Yang kedua, kebijakan fiskal. Yang pertama, menaikkan tarif pajak. Yang kedua, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, mengadakan pinjaman pemerintah. Contoh yang ketiga, kebijakan non-moneter. Yang satu, menaikkan hasil produksi. Yang kedua, kebijakan upah. Yang ketiga, pengawasan harga. Saya Dila Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi. Berdasarkan jenisnya, inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, berdasarkan sebab terjadinya, dan berdasarkan asalnya. Berikut penjelasannya. A. Inflasi berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, inflasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu inflasi rendah, inflasi menengah, inflasi berat, dan inflasi sangat tinggi. B. Inflasi berdasarkan sebabnya. Berdasarkan sebabnya, inflasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, the mindful inflation, cost plus inflation, dan battleback inflation. Yang terakhir, inflasi berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau yang biasa disebut dengan domestic inflation. Dan yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri atau biasa yang disebut dengan import inflation. Indeks harga tertimbang. Metode ini menggunakan tahun dasar atau tahun berjalan sebagai timbangannya dan dapat juga menggunakan bobot. Bobot diperoleh dari rasio penerima komoditas tertentu terhadap penerima seluruh komoditi yang diperjualbelikan di pasar. Indeks harga tertimbang yang menggunakan komoditas tahun dasar sebagai timbangannya disebut indeks last price. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan indeks. Jadi, metode perhitungan indeks tujuannya untuk mengukur perubahan atau perbandingan antara nilai variabel ekonomi dengan sosial. Di dalam perhitungan indeks terbagi menjadi 2. Yang pertama, indeks harga tertimbang dan indeks harga tidak tertimbang. Itu untuk rumus harga indeks tertimbang ya, tertera. Jadi rumusnya IL sama dengan sigma Fn QO per sigma FO QO kali 100. Dengan keterangan IL sama dengan indeks harga last price, PN sama dengan harga pada tahun berjalan, PO sama dengan harga pada tahun dasar, QO sama dengan kuantitas pada tahun dasar. Selanjutnya, indeks basket. Rumusnya L sama dengan sigma Fn kali XO per sigma FO kali XO kali 100%. Dengan keterangan IL sama dengan angka indeks last price, PN sama dengan harga tahun N, tahun yang akan dihitung angka indeksnya, FO sama dengan harga tahun dasar, QO sama dengan kuantitas tahun dasar. Untuk yang selanjutnya yaitu ada indeks harga biasa atau tak tertimbang. Metode ini menghitung besarnya kenaikan harga dari suatu komoditas tiap periodenya berdasarkan harga nominalnya. Dengan rumus IHK sama dengan harga sekarang per harga pada tahun dasar dikali 100%. Berikut contoh soalnya. Soal sudah tertera di bagian tabel, jadi kita tinggal menjawab menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan di bagian awal. Dengan rumus IL sama dengan sigma dalam kurung Fn dikali QO per sigma dalam kurung PO dikali QO dikali 100% sama dengan 210 per 200. Nah, 210 itu didapat dari mana? Dari jumlah di dalam tabel PN dikali QO, sedangkan 200 didapat dari PO dikali QO. Kita masukkan ke dalam rumus 210 per 200 dikali 100 sama dengan 105%. Berarti terjadi kenaikan harga sebesar 5% pada tahun 2017. Sangat mudah bukan menghitung perhitungan indeks harga?